wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai pada subuh hari ini kita masih lagi diberikan umur, kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa kita diampunkan dan segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pengikut, pecinta beliau hingga akhir zaman nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah Masjid Al-Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi patut kita syukuri bahwa mudah-mudahan ini terus-menerus sampai akhir hayat kita, bahwa setiap kali kita selesai sholat kita membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ini untuk apa? Ala dzikrika, agar dapat selalu mengingat Engkau, berzikir kepada Engkau kapanpun dan dimanapun kami berada. Karena dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, itulah cara satu-satunya yang dapat menenangkan hati kita dari permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Itulah yang dapat membuat kita kuat dan tabah menjalani kehidupan yang serba sulit sekarang ini. Karena dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati kita ini akan tenang. Tidak ada yang dapat menenangkan seorang hamba itu kecuali dia merasakan dekat kepada Allah dengan melalui zikir, baik zikir lisan ataupun hati. Harta yang ada di tangan kita tidak jaminan membuat kita bahagia. Keluarga kita yang banyak tidak jaminan menjadikan kita bahagia. Sehat, umur panjang pun tidak. Satu-satunya yang dapat membuat kita tenang dan bahagia adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita panjatkan setiap kali kita membaca doa atau membaca wirid selesai kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian ala dzikrika wa syukrika, dan tolonglah kami ya Allah untuk dapat mensyukuri apa-apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kita ini terkadang makhluk yang namanya manusia itu terkadang lebih sering melihat apa yang tidak ada di tangan kita, apa yang belum tercapai dalam keinginan kita, apa yang belum menjadi kenyataan dalam ambisi kita. Itu saja yang selalu kita pikirkan. Terkadang yang kita pikirkan hanya ujian-ujian atau musibah yang kita dapat. Kita jarang memikirkan nikmat yang sudah Allah berikan. Alhamdulillah hari ini nyaman selera makan. Alhamdulillah hari ini kawa bangun meskipun hujan. Alhamdulillah hari ini kawa salat subuh secara berjamaah. Itu merupakan nikmat Allah. Belum lagi yang di dalam tubuh kita yang secara sehari-hari tidak kita minta tapi Allah berikan. Kita nyaman BAB, kita nyaman BAK, nyaman selera makan, mata nyaman masih melihat. Nah, itu merupakan nikmat. Kalau kita selalu memikirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul rasa syukur di dalam hati kita. Tapi kalau yang tidak ada di tangan kita pikirkan, musibah yang selalu kita pikirkan, ujian hidup yang selalu kita pikirkan, maka yang muncul adalah rasa tidak nyaman. Maka banyak orang yang tidak bahagia di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kurangnya syukur kepada Allah. Kalau orang itu rajin bersyukur, dia susah berkeluh kesah. Karena sudah terlalu banyak Allah berikan nikmat ke dalam diri kita. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang rajin dan pandai bersyukur. Kemudian di akhir doa tadi, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kami karunia pertolongan untuk dapat bagus dalam menjalankan ibadah kepada Engkau. Kita ini baik manusia semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia melainkan tugasnya hanya untuk menghambakan diri beribadah kepadaku, apapun profesinya. Kita bermacam-macam latar belakang, ada guru, ada pegawai, ada buruh, ada petani dan macam-macam. Semuanya memiliki kewajiban yang sama di hadapan Allah, yaitu tugasnya menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya.
Banyak orang yang dikaruniakan oleh Allah umur berkah, harta berkah, semakin banyak hartanya, semakin panjang umurnya, semakin dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula orang-orang yang semakin banyak hartanya, tinggi jabatannya, banyak anak cucunya, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mau menjadi golongan yang kedua tadi. Kita meminta kepada Allah apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, apapun profesi kita, jadikan kami ini orang yang bagus dalam ketaatan beribadah kepada Engkau ya Allah. Dan memang itulah yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Mudah-mudahan yang kita panjatkan setiap hari, setiap selesai sholat 5 waktu itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terasa sudah memasuki hampir pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini memang bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Rajab dan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengerjakan amalan yaitu puasa di bulan Sya'ban ini. Sampai-sampai kata Sayyidah Aisyah, Rasul itu tidak pernah banyak berpuasa selain Ramadan, hanya di bulan Sya'ban amalannya. Lalu ditanyakan oleh sahabat yaitu Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau itu banyak berpuasa selain Ramadan di Sya'ban, hanya di Sya'ban. Banyak betul. Kenapa ya Rasulullah engkau banyak berpuasa selain Ramadan yaitu di bulan Sya'ban? Kemudian Rasulullah menjawab, dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu masih sering banyak orang melupakan tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfahu fihi al-a'mal. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana catatan amal perbuatan kita itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu ada laporan ada per minggu amalan kita itu di hadapan pada Allah. Ada laporan kita itu per bulan, ada laporan kita itu per tahun. Nah, diantaranya yang per tahun ini adalah bulan Sya'ban. Sebenarnya memang kalaupun memang tidak dilaporkan pun Allah itu wa huwas sami'un alim. Allah itu maha mengetahui. Tanpa malaikat pun Allah tahu amal perbuatan kita. Tapi ini namanya kerjaan malaikat. Ya kan, malaikat itu makhluk yang tidak pernah maksiat. Ya disuruh mencatat, ya tugasnya catat aja. Ada malaikat raqibun atid yang tugasnya di kiri dan kanan mencatat mencatat amal kebaikan kita atau mencatat amal buruk kita, baik perkataan ataupun perbuatan. Ada tugasnya yang tukang tanya kubur aja, terus standby di kubur aja tuh. Ada tugasnya mencabut nyawa, ada tugasnya bagi-bagi rezeki. Nah, ada tugasnya yang melaporkan amal perbuatan manusia kepada Allah. Nah, kata Rasulullah, di bulan Sya'ban itulah malaikat memberikan laporan kepada Allah tentang amal perbuatan manusia. Fa ana uhibbu, dan aku suka, kata Rasulullah, anturfa amali, bahwa amal perbuatanku itu dilaporkan kepada Allah, wa ana shaimun, dan aku dalam keadaan puasa. Nah, bulan Sya'ban laporan malaikat. Nah, disitulah Rasulullah SAW sering melakukan amalan puasa. Kenapa? Aku ingin nanti malaikat melaporkan amalanku kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Memang puasa ini amalan yang sangat luar biasa. Susah untuk riyanya, susah untuk ujubnya. Tidak ada yang mengetahui bahwa bapak ibu puasa. Tapi kalau menyumbang itu boleh jadi rentan sekali ada riyanya. Kenapa? Karena kelihatan orang. Kemudian puasa ini juga luar biasa. Kita bisa merasakan bagaimana nasib orang-orang yang berada di sekitar kita yang kekurangan yang makan sehari terkadang sekali. Nanti makannya satu bungkus berbagi. Sementara kita makan berlimpah kemudian terkadang mubazir dibuang. Di situ kita bisa merasakan bagaimana nikmat Allah itu yang melimpah ke dalam perut kita sementara kita tidak menyadarinya. Banyak orang-orang yang kelaparan, banyak orang-orang yang pas-pasan. Nah, puasa akan membuat kita merasakan, oh seperti ini rupanya orang yang kelaparan itu. Nah, kemudian juga dengan lapar itulah kita bisa mematikan syahwat kita, hawa nafsu kita. Kita kalau sudah kenyang tuh keinginan beda-beda. Tapi fitrahnya rata-rata kalau habis makan kenyang nyaman tuh dia habis alhamdulillah bawaannya ngantuk tidur.
Akhirnya malas-malasan aja lagi. Kemudian macam-macam pikirannya. Tapi kalau dalam keadaan lapar itu berbeda. Kita keinginan yang macam-macam tuh nggak ada. Karena memang manusia ini cara melemahkan syahwatnya itu dengan mengosongkan perutnya. Bukan tidak makan. Tidak terlalu kenyang. Tidak terlalu kenyang. Makanya di antara cara ulama terdahulu menyarankan tentang islahul qulub. Bagaimana cara membuat hati kita ini bagus. Kita ini punya hati. Hati itu berperan sebagai penggerak anggota tubuh kita. Hati kita bagus, maka anggota tubuh kita pun keluarnya bagus. Tangan kita, mulut kita, mata kita, telinga kita akan keluar bagus. Kenapa? Hati kita bagus. Hati kita kotor, yang keluar pun akan kotor. Mulut kita akan mengeluarkan perkataan yang kotor. Mata kita pun akan kita gunakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Telinga kita pun suka mendengar hal-hal yang di dalamnya ada ghibah dan macam-macam. Kenapa? Memang di dalamnya hatinya kotor. Maka tugas kita selain menjaga kesehatan kita, hati kita jaga. Agar apa? Agar anggota tubuh kita yang nampak ini akan mengerjakan sesuai perintah hati yang bagus tadi. Hati bagus, perintahnya bagus. Hati kotor, akan keluar perintah yang kotor. Nah, bagaimana cara menjaga hati ini agar bagus terus? Atau hati ini kotor, bagaimana cara memperbaikinya? Di antaranya khala'ul batni. Sering-sering membuat perut ini tidak terlalu kenyang atau kosong. Ada 5 di situ disebutkan. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan memahami kandungan isinya. Kenapa kok pahalanya lebih besar orang membaca Al-Quran dengan tadabbur dengan membaca dibanding orang membaca Al-Quran biasa saja? Karena memang yang dengan tadabbur itu menggunakan akal pikirannya. Makanya dalam beribadah itu ada orang mengerjakan ibadah tanpa dihayati. Umpat aja. Itu akan berbeda dengan pahala orang yang mengerjakan ibadah yang ibadahnya dengan kepala pikirannya, hatinya ikut juga beribadah. Dia meresapi kenapa kita disuruh dalam sholat itu ruku, kenapa kita ini bersujud, kenapa kita mengangkatkan kedua tangan kita dalam berdoa, dibanding orang yang bacaan terus tanpa ikut ibadah hati dan pikiran. Makanya tafakkur itu mahal harganya. Orang beribadah sementara nunggu adzan, sementara nunggu iqamat, bermuhasabah, tafakkur menggunakan hatinya, merenungi bagaimana nasibnya, merenungi apa nanti bekal yang akan dibawa di hadapan kepada Allah, merenungi bagaimana umat ini kebaikannya, bagaimana cara agar maslahat umat ini nyaman, semuanya beribadah nyaman. Nah, itu pahalanya luar biasa dibanding orang duduk tanpa mengikutkan hati dan pikirannya dalam beribadah. Nah, makanya qiraatul Quran bitadabbur itu membuat hati kita itu menjadi bagus. Yang kedua tadi mengosongkan perut. Nah, salah satunya. Maka kalau kita makan, makanlah. Maka Rasul mengajarkan jangan makan kecuali lapar. Kalau makan stop sebelum kenyang. Kita biasa nih mendekati bulan puasa kan. Puasa bagus saja sudah. Pas nanti bukanya itu terkadang kita godaannya luar biasa. Semua dilahap. Habis itu kalau sudah kenyang, sholat isya tidak sempat lagi. Kalau kadar tarawih nanti jam 10. Kenapa? Napas susah, mata ngantuk. Nah, sementara sebenarnya berbuka itu untuk menyegarkan kita, menambah kita semangat untuk melanjutkan ibadah berikutnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kenapa Rasul itu sering melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di dalam bulan Sya'ban ini ada para ulama mengatakan malam yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan di situ diturunkan rahmat maghfirah Allah, yaitu disebut dengan malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Nah, di sini kita disuruh juga dianjurkan untuk menghidupkan malam itu dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, dengan al-ikthar bid-du'a wal istighfar, dengan memperbanyak doa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Memang di situ dikatakan dalam riwayat hadis itu bahwa Allah itu mengampuni semua dosa orang manusia, semua hamba pada bulan nisfu Sya'ban itu, kecuali ada beberapa golongan yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan itu. Di antaranya adalah naudzubillah musyahin, seorang yang kerjaannya profesinya dukun. Nah, dukun ini sama aja, dukunnya dengan orang yang pergi ke dukun. Naudzubillah.
Nah, kita jangan sampai pergi ke dukun, apapun permasalahan yang ada dihadapi dengan kita, jangan sampai. Apapun yang nampak kehebatan dukun itu di mata kita, yakinlah semua itu adalah bukan daripada Allah. Allah tidak menghendaki kita. Ya namanya memang sudah hilang, waktunya hilang sepeda kita itu. Tidak usah lagi kita cari-cari. Kalau berdoa, ya Allah, kalau memang rezeki saya masih ada, sepeda itu datang balik lagi tidak apa-apa. Kalau memang ya udah. Tapi tidak usah kita ke dukun sampai nanti kalau mau sepeda motornya datang bawa ayamnya warnanya hitam. Nanti bawa ke rumah beras jangan lupa sekarung, beras, kemudian duit secukupnya. Nah, sepeda motornya tidak dapat, duit hilang, beras habis. Nah itu ya, jangan. Hati kita pun akan iktiqad kita itu menjadi salah, karena memang semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi naudzubillah, musyahin tidak mendapatkan rahmat maghfirah ampunan Allah di bulan nisfu Sya'ban. Yang kedua, musyahin ini orang yang bermarah-marahan, berkelahi sampai tidak bertegur sapa. Makanya kita kalau ada beda pendapat atau berselisih paham, ya sudahlah, bermaaf-maafan kita. Jangan sampai tidak bertegur sapa sehari dua hari, belewatan aja, berpapasan aja. Tapi dua-duanya keras, dua-duanya. Ah, dik mau aku biar situnya, diku maafi. Yang satunya sama juga, diku kehe, meheraninya. Akhirnya apa? Akhirnya terputuslah tali silaturahmi sesama umat Islam. Nah itu pun tidak mendapatkan ampunan daripada Allah. Sudahlah, apa-apa yang kita ada masalah itu lebih kurang sajalah kita. Bekalah pun tidak apa-apa kita. Catatannya sudah ada kok. Nah, kalau memang kita kelihatan orang kalah, biarkan aja. Bekalah aja tidak apa-apa. Bekalah. Minta maaf itu pahalanya besar. Memaafkan orang yang minta maaf pun lebih besar. Jadi dua-duanya mulia. Jangan ada rasa gengsi. Nah, kemudian juga yang tidak mendapatkan ampunan Allah itu aqul walidain, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kalau kita masih ada orang tua, masih ada kesempatan untuk kita minta ampun, minta ridho kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai ibadah kita nanti di bulan Sya'ban, bahkan Ramadan, terhalang dan sia-sia hanya karena permasalahan durhaka kita kepada orang tua. Saya yakin betul Bapak Ibu di sini lebih tahu tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Nah, kemudian lagi, nah disitulah nisfu Sya'ban itu minimal kata ulama, kita terserah saja. Ibadah isi malam-malamnya mengisi nisfu Sya'ban itu macam-macam. Ada perbedaan antara ulama, ada yang membaca surah Yasin, ada yang membaca Quran, yang pokoknya terserah saja. Yang penting yang diperhatikan ketika menghidupkan bulan nisfu Sya'ban itu minimal sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Tapi berjamaah itu jangan sampai nisfu Sya'ban saja, nanti salah paham. Enggak, artinya disitulah kita lebih kencang lagi. Mudah-mudahan yang setelah itu kencang terus, nyaman terus, stabil gasnya itu sampai bulan puasa dan seterusnya. Nah minimal itu. Kalau malam mau memperbanyak zikir silahkan, kalau mau memperbanyak qiyamul lail, sholat silahkan. Karena ulama mengatakan amalan di bulan Sya'ban itu diantaranya sholat sunat, ada sholat qiyamul lail, sholat tahajud, terserah sholat apa saja, memperbanyak untuk menghidupkan malam itu. Kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ada yang malam. Di sebagian pulau Jawa itu atau di daerah Kalimantan, ada juga di sini Kalimantan Selatan, ketika malam nisfu Sya'ban itu mereka menghidupkan malam menjadi siang jadi malam. Artinya apa? Malam itu mereka tidak tidur sampai subuh. Kemudian sampai sahur subuh, setelah nanti sholat duha, nah baru mereka istirahat tidur. Nah seperti itu. Nah kalau kita ada kerjaan ya jangan sampai begitu kan, artinya besok misalnya harus masuk pagi ke kantor, ceklok sebagainya, ya sudah, malam itu semampu kita. Yang penting tadi sholat berjamaahnya dan ketinggalan. Jangan sampai bergadang membaca amalan ini dengan itu, kemudian sholat subuhnya ketinggalan sampai 7:30 misalnya, jamak takhir dengan sholat duha, nah itu salah lagi nanti. Nah jadi mudah-mudahan nanti di bulan Sya'ban itu, malam nisfu Sya'ban itu kita diberikan Allah taufik serta inayah agar dapat menghidupkan bulan Sya'ban. Sebentar lagi bulan puasa, tapi bulan puasa di depan kita itu tidak ada jaminan kita dapat jumpa atau enggak.
Nah, minimal yang ada di hadapan kita sekarang inilah kita lebih giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah mengatakan di malam nisfu Sya'ban itu Rasulullah meminta izin kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, ata'dzina li, apakah engkau mengizinkan aku wahai Sayyidah Aisyah fi qiyamil lail fi hadhihi lailah, untuk qiyamul lail malam ini?" Minta izin Rasulullah kepada istri, "Aku ingin menghidupkan malam qiyamul lail malam nisfu Sya'ban ini." Kata Sayyidah Aisyah, "Qultu na'am." Silahkan ya Rasulullah, kalau engkau ingin beribadah di malam ini. Kemudian fasajada tawilan, kemudian Rasul itu beribadah qiyamul lail dan sujudnya lama betul. Sujudnya lama di malam nisfu Sya'ban itu. Hatta dhanantu, sampai aku mengira, kata Sayyidah Aisyah, annahu qad qubida, sampai aku mengira bahwa Rasul itu sudah meninggal, dicabut nyawanya, enggak bergerak lagi. Enggak bergerak. Kemudian tawadha'tu yadayya, kemudian aku khawatir karena melihat gak bergerak lagi, takut sudah meninggal, aku pegang bawah telapak kaki Rasulullah itu. Setelah aku pegang, fataharrak, lalu kemudian Rasul itu bergerak. Lalu tenanglah Sayyidah Aisyah, ternyata memang masih hidup, memang sujud saja. Fasami'tu, kemudian aku mendengar wa huwa yaqulu fi sujudihi, beliau itu berdoa di dalam sujudnya, Allahumma inni a'udzu bi afwika min iqabik. Ya Allah, aku berlindung dengan sifat pemaafmu dari siksa. Ya Allah, dengan sifat Engkau yang Maha Pemaaf, aku berlindung daripada siksa adab Engkau ya Allah. Itu yang dibaca Rasulullah sujud dan doa-doa yang lainnya. Rasul itu maksum, sudah dijamin masuk surga, tidak punya dosa. Doanya masih seperti itu, seperti orang yang ketakutan terhadap siksa adab Allah. Luar biasa. Kita tidak mahfuz, tidak maksum, dosa setiap hari. Masih lagi kita terkadang itu terlena, masih kita merasa aman terhadap diri kita, sementara dosa kita setiap hari bertambah, amal ibadah kita tidak bertambah. Itu yang payah. Sementara Rasul sudah dijamin masuk surga, kemudian dosa tidak ada, sampai sebegitunya ketika beliau berhadapan dengan Allah. Maka itulah memang contoh teladan yang paling hebat yang kita bisa ambil dari Rasulullah. Rasul pun menyontohkan kepada kita agar jangan sampai merasa diri kita itu aman, nyaman di hadapan siksaan Allah. Kenapa? Dengan demikian kita itu hati-hati dan terus semangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini memberikan keberkahan kepada kita semua, keluarga kita dan anak cucu kita, sehingga kita dapat memaksimalkan bulan Sya'ban ini untuk apa? Untuk lebih giat lagi memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita menjalani bulan Ramadan itu dengan penuh keberkahan, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, kesehatan, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, menambah amal ibadah kita, dan membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kita mau meneladani baik itu perkataan, perbuatan dan ibadah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.